sahibu at-tafsir wa sahibul musannaf al-masyhur, wa Abu Quraib, dan Abu Quraib yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Kufi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Kemarin kita sudah sering sebutkan Ibnu Numair itu ayah dan anak disebut dengan Ibnu Numair, dinisbatkan kepada datuknya Numair. Nah, bila langsung Imam Muslim yang meriwayatkan daripadanya berarti anaknya. Bila berperantara berarti ayahnya. Nah, di sini ayah apa anaknya? Enggak jelas. Baik. Ayahnya, sebab ada perantara antara dia dengan Imam Muslim. Berarti di sini adalah Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Abdullah ibn Numair al-Hamdani, bukan anaknya Muhammad ibn Numair. Tapi kalau langsung Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Numair, berarti anaknya yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi. An Hisham, dari Hisham yaitu Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi al-Qurashi. Ha tahwil, artinya pindah ke sanad yang lain. Wa haddatsana Ibnu Numair. Nah, sekarang dia menyebutkan langsung wa haddatsana Ibnu Numair. Siapa sekarang? Anaknya. Karena Imam Muslim langsung meriwayatkan daripadanya. Berarti anaknya itu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi. Naam. Wa alfadhuhum mutaqaribah. Lafaz-lafaz mereka ini semuanya berdekatan atau mirip-mirip. Qala haddatsana abi. Dia berkata, ayahku telah menceritakan kepada kami. Qala haddatsana Hisham. Dia berkata, Hisham telah menceritakan kepada kami, itu Hisham ibn Urwah ibn Zubair, an abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, yaitu salah satu dari fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ada di Madinah itu di masa tabi'in penuh dengan fuqaha, dan yang paling terkenal ada 7 orang, salah satunya adalah Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Nah, an abihi, dari bapaknya, dari bapaknya ini Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini Urwah banyak dari Aisyah karena Aisyah adalah bibinya. Karena Urwah anak Asma binti Abi Bakar, kakak Aisyah. Jadi dia banyak belajar dari bibinya sendiri, yaitu Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat, dia berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ay yusalliya bin nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salatnya masyarakat pada waktu itu, para sahabat, fi maradihi, waktu beliau sakit. Fakana yusalli bihim, sehingga beliaulah yang salat memimpin jemaah. Qala Urwah berkata, fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffah. Lalu Rasulullah SAW merasakan badannya sedikit ringan. Fakharaja, lalu beliau keluar dari rumahnya. Keluar rumahnya langsung masuk masjid, karena pintu rumahnya langsung ke masjid. Wa idza Abu Bakrin ya ummun nas, dan dia dapatkan Abu Bakar sudah salat mengimami jemaah. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, tatkala terlihat oleh Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang salat khusyuk tetap dapat melihatnya, yang sampai tidak melihat. Ini kadang-kadang ada pula syarat khusyuk, tidak, pakai micang-micang, tidak mesti micang, merem-merem, tidak. Jadi falamma rahu Abu Bakrin, ketika terlihat oleh Abu Bakrin, istakhara, dia pun mundur. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepadanya, ai kama anta,
tetap di posisimu. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidza Abi Bakrin. Lalu Rasulullah SAW duduk di sisi Abu Bakar. Hidza Abu Bakar, yakni sejajar dengan Abu Bakar di sampingnya. Ila jambihi. Fakana Abu Bakr yusalli bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas yusalluna bi salati Abi Bakar. Rasul Abu Bakar mengikut Rasulullah SAW dan jemaah mengikut Abu Bakar. Maksudnya bukan dua imam, tidak. Bukan dua imam. Artinya imamnya tetap Rasulullah SAW, cuman suara Nabi tak terdengar oleh orang sehingga mereka menunggu suara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Menunggu suara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar menjadi makmum sekarang. Awalnya jadi imam, jadi posisi menjadi makmum. Ini juga sudah kita sebutkan seperti yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya seseorang bisa dalam satu salat itu awalnya dia makmum, setelah itu jadi imam atau sebaliknya, atau dari satu imam pindah ke imam yang lain. Kasusnya seperti orang sama-sama terlambat, misalnya sama-sama terlambat, lalu dia ikut salam imam, lalu dia menyambung mengikut kepada yang makmum yang tadi sama-sama terlambat tadi. Itu dibolehkan, seperti juga yang disebutkan oleh dulu waktu belajar di pondok, nulis i'anatu hasyatu ina'at talibin, waktu itu menyebutkan masuk dalam mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, dasarnya ini Nabi alaihissalatu wassalam lambat datangnya kan duluan dari Abu Bakar, lebih duluan Abu Bakar takbiratul ihram dari Nabi SAW. Ini menandakan bahwasanya boleh imam, boleh makmum lebih duluan takbiratul ihram dari imam. Artinya apa maksudnya? Enggak, andainya lebih duluan makmum takbiratul ihram dari imam, sah salatnya? Sah nih Nabi SAW. Mana yang duluan? Abu Bakar sudah jadi imam tadi, sudah sedang salat, lalu datang Nabi SAW menggantikan posisinya. Kalau kita asumsikan sekarang, misalnya imam sedang sakit atau sedang tidak ada atau sedang terlambat misalnya, lalu maju salah seorang jemaah untuk jadi imam. Pas Allahu Akbar, masuk imam. Gimana? Imam tetap bersikeras dia nak jadi imam. Akhirnya dia salat di samping imam yang tadi, sekarang dia ambil alih posisi jadi imam karena dia imam aslinya. Itu boleh. Mana yang duluan tadi? Takbiratul ihram, makmum. Jelas? Yang tidak boleh adalah mendahului imam dalam gerakan salat. Itu membatalkan salat. Ya bang ya. Tapi kalau rukuk tak lupa dari imam, batal salatnya. Atau sujud duluan dari imam, batal salatnya. Nah, lebih baik terlambat, karena ada istilah tadarukul arkan. Kalau masih satu rukun yang tertinggal, itu masih sebagian ulama masih membolehkan. Tapi kalau sudah dua rukun, habis saja lah gitu. Nah, jelas kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu makmum harus pastikan imam sudah betul-betul selesai gerakannya. Yang seperti yang saya ceritakan di Jakarta dulu tuh, jadi orang sudah sujud semua, jadi imamnya baru setengah turun. Iya. Jadi sebenarnya dia nak panjang suaranya Allah, tapi terputus, tidak sampai, karena badannya malu orang tua. Apa? Ada barnya, cuman seharusnya belum bar lagi, tapi sudah kehabisan apa, sayangnya di bar masih setengah. Karena apa, beliau sudah rentah sebenarnya, tapi tetap juga tidak mau cuti.
Jadi oleh sebab itu makanya kalau saya sengaja sholat pas di belakangnya, baik saf pertama atau saf kedua. Kadang-kadang waktu itu kadang ada mereka kalau aku kan masih muda tuh, kan tamat SMA, tamat Darun masih kan. Jadi kalau di depan lebih mandangnya saudara. Tak ngerti pajikannya, muda wala di saf di belakang imam. Ya walaupun baca nawal boleh pada kan imam, tapi apa boleh buat lebih mandang. Tapi condong tak nampak je dah wah. Jangan mandang pun ambil tuan-tuan kan. Nah, dia sengaja duduk solat di belakang beliau supaya jangan mendahului imam. Rata-rata sudah sujud sebelum beliau sujud. Dikasih tahu kita nak marah. Apa boleh buat resiko apa dia kepo kan? Apa dia urus kojo wang? Ini sangko kojo wang dia. Padahal berkaitan dengan kojo musahmo gitu. Makanya aku kan semangat je dakwah itu. Pamit permisi dulunya kan, assalamualaikum, boleh saya membicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu. So, silakan lah kan. Oh, mulai mantapnya. Sudah itu jendela atur-atur lagi. Kan iya, anu yang lahir lah jadi imam dan kan itu bahasa. Anu yang lahir kan jelas jadi imamnya. Itu apa caranya? Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Abu Bakar yang memperdengarkan takbir kepada jemaah. Di sini diambillah yang diistilahkan dalam istilah fikihnya adalah mu'id, yaitu yang mengulang takbir atau al-muballigh, yang menyampaikan suara imam. Nah, seperti di masjid-masjid besar sekarang kan diadakan itu, masjid-masjid besar. Kok perlu lagi Ustaz? Sedangkan mikrofonnya kan sudah jelas sekali, misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Istiqlal dan sebagainya. Betul. Cuman kenapa ini diadakan? Karena ada kalanya mikrofon imam macet misalnya. Maka enggak mati listrik saudara sih. Mati listrik saudara enggak mati listrik. Kadang khusus mikrofon imam aja yang misalnya. Walaupun kejadiannya jarang sekali. Ya, saya belum pernah menemukan itu selama di Masjid Haram, Masjid Nabawi, belum pernah sunnah. Tapi ada kemungkinan kan? Maka diteruskan oleh mereka. Wallahu a'lam. Soalnya jemaah sekali solat 1.700.000 sekali solat kan. Atau kok mana imam hilangnya kan? Sangkolo condong satu-satu deh. Dulu kan zaman satu-satu banyak imam lain kan. Setengah sujud imam lain. Tapi rakaat kedua pun dibacanya. Rakaat pertama tadi lah kalau boleh kunyang ya kan. Ada kadang-kadang membalik belakang kan tadi tagang tadi tak mau jadi imam kalau suruh aja niatin ya kan. Zaman-zaman saya itu cita-cita zaman saya itu deh. Iya memang. Kalau zaman kini alhamdulillah ada banyak para hafiz Quran. Alhamdulillah. Tapi kaum muslimin masuk waktu sholat? Belum lah kan? Hah? Taib? Azan dulu ya kaum muslimin. Ini ada injury time. Nah, taib. Insyaallah semuanya sudah dibahas, tinggal membacakan matan hadisnya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
رسول الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر اللهم لا إله إلا الله الصلاة سبحان الله Ma'asyur muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsani Amrun an-Naqid. Telah menceritakan kepadaku Amru an-Naqid, yaitu Amr ibn Ali al-Fallas an-Naqid, sahibu kitab ad-du'afa. Wa Hasan al-Hulwani, yaitu Hasan ibn Ali al-Hulwani al-Kufi, wa Abd ibn Humaid, dan Abdu ibn Humaid, nama aslinya Abdul Hamid ibn Humaid al-Kishi atau al-Kushi atau al-Kashi, penulis kitab Al-Musnad yang diterbitkan sekarang adalah Al-Muntakhab min Musnad Abd ibn Humaid. Qala, dia berkata, qala Abdun, berkata Abdun dalam sigat redaksinya akhbarani, menceritakan kepadaku. Wa qala al-akharan, dua-duanya Amrun Naqid dan Hasan al-Hulwani memakai sigat atau redaksi haddatsana. Siapa? Yaqub wa huwa ibnu Ibrahim ibn Sa'ad, yaitu Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad, yakni Yaqub bin Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa haddatsani abi, kemudian dia mengatakan dan diceritakan pula oleh kepadaku ayahku, ini waw ini salah ini. Yani hadatsani abi, ayahku menceritakan kepadaku, yani Yaqub mengatakan ayahku menceritakan kepadaku, yaitu Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. An Salih, dari Salih, yaitu Salih ibn Kaisan al-Yamani, itu muaddib aulad Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, yaitu pendidik khusus anak-anak Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kalau bahasa kita sekarang guru privatnya, bukan guru privat kan enggak itu jawab tinggal dengan, enggak, ini guru yang selalu bersama anak-anaknya.
Taib an Ibn Syihab, dari Ibnu Syihab, yaitu Abu Bakar Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri, yang terkenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, yang paling banyak pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah penguasa Umar bin Abdul Aziz, waktu itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Qala, dia berkata, akhbarani Anas bin Malik, dan ceritakan kepadaku Anas ibn Malik, itu Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi, bukan Asbuhi, tapi An-Najjari al-Ansari. An-Najjari al-Ansari, sahabat Nabi SAW, sekaligus adalah pembantu beliau selama 10 tahun, mulai dari umur 10 sampai umur 20 tahun sampai Nabi wafat. Anna Abu Bakrin kana yusalli lahum, bahwa Abu Bakar mendapat tugas menjadi imam salat fi waja'i Rasulullah SAW, pada masa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi tuwfiya fihi, yaitu yang berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kana yaumul itsnain, sampai pada suatu hari Senin, wahum sufufun fis shalah, mereka sedang bersab-sab salat dalam salat. Kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sitral hujrah, menguatkan atau membukakan sitral hujrah, yaitu kain pembatas hujrah kamar beliau ke arah masjid. Fanadhara ilaina, lalu beliau melihat kami. Wa huwa qa'im, beliau berdiri. Ka'anna wajhahu waraqatu mushaf, wajahnya berseri-seri seperti perak. Thumma tabassam, kemudian beliau tersenyum. Tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Qala fabuhitna, kata Anas, kami pun tertegun. Wa nahnu fis salah min farahin bi khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pun tertegun karena gembira melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Wa nakasa Abu Bakrin ala aqibaihi liyasir saf, Abu Bakar mundur ke belakang untuk masuk ke saf yang di belakangnya. Wa dhanna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijul lis-salah, karena Abu Bakar mengira Rasulullah SAW keluar untuk ikut salat. Fa asyara ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya, an atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian. Qala thumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW masuk kembali. Fa'arkhas sidra, dan beliau pun menutup kembali kain pintu. Qala fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi dzalik, lalu Rasulullah SAW diwafatkan pada hari itu, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Itu terakhir para sahabat menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Amrun an-Naqid wa Zuhair ibn Harb, dan menceritakan kepadaku hadis ini oleh Amru an-Naqid, itu Amru ibn Ali an-Naqid, wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Sufyan ibn Uyainah, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki,
Az-Zuhri dari Imam Az-Zuhri an Anas dari Anas ibn Malik qala akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhir kali saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kashafa sitara yaum al-itsnin, dia membukakan kain pintunya pada hari Senin, bihadzal qissah, seperti kisah yang disebutkan dalam hadis sebelum tadi. Wa haditsu Salih atam wa ashba, dan hadis Salih ibn Kaisan, yaitu yang dalam sanad sebelumnya, lebih sempurna dan lebih memuaskan atau kisahnya lebih lengkap. Kemudian Imam Muslim melanjutkan, wa haddatsani Muhammad ibn Rafi', dan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Rafi' an-Nisaburi, wa Abdu ibn Humaid, dan Abdu ibn Humaid al-Kishi, jami'an, semuanya, an Abdur Razzaq, dari Abdur Razzaq ibn Hammam as-San'ani, sahibul Musannaf al-Yamani. Akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, yaitu Ma'mar ibn Rashid al-Azdi Abu Urwata al-Basri, an Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri rahimahullah, qala akhbarani Anas bin Malik, telah menceritakan kepadaku Anas ibn Malik, qala, dia berkata, lamma kana yaumul itsnin binahwi hadithihimah, tatkala masuk hari Senin, lalu dia menceritakan seperti mirip dengan yang diceritakan dalam sanad sebelumnya. Qala hadatsana Muhammad bin Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna, Abu Musa Az-Zamin al-Basri, wa Harun ibn Abdullah, Harun bin Abdullah al-Hammal, qala, keduanya berkata, hadatsana Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, yaitu Abdus Samad ibn Abdul Warith ibn Zakwan al-Ambari al-Hamdani, qala, dia berkata, sami'tu abi, ayahku menceritakan kepadaku, yaitu Abdul Warith ibn Zakwan al-Ambari, qala hadatsana Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz ibn Suhaib al-Basri, an Anas, dari Anas ibn Malik, qala lam yakhruj ilaina Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, Nabi tak keluar menemui kami ikut salat selama 3 hari. Fa uqimatis salah, lalu satu hari didirikan salat. Fa dhahaba Abu Bakar yataqaddam, lalu majulah Abu Bakar menjadi imam seperti amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabiyullah bil hijab, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri membukakan hijab. Farafa'ahu, lalu diangkat. Falamma wadaha lana wajhu Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, ketika terlihat wajah Rasulullah di depan kami, atau kami lihat, ma nazarna manzaran qat, tidak pernah kami melihat pemandangan, kana ajaba ila min wajhin Nabi, yang lebih mengagumkan daripada melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina wadaha lana, ketika terlihat jelas di depan kami. Qala fa awma'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat biyadihi, dengan tangannya, ila Abu Bakar, kepada Abu Bakar, ayataqaddam, untuk tetap menjadi imam, untuk maju menjadi imam. Wa arkha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam hijab, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kembali penutup pintunya. Falam naqdir alaihi hatta mat, dan tak ada lagi waktu kami untuk melihatnya kecuali dia sudah meninggal. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ini sudah sering, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Absi ibn Abi Syaibah al-Kufi. Qala hadatsana Husain ibn Ali, telah menceritakan kepada kami Husain ibn Ali al-Muktib al-Kufi, an Zaidah, dari Zaidah bin Qudamah al-Kufi, an Abdul Malik ibn Umair, dari Abdul Malik ibn Umair as-Suwai an-Nahwi,
An Abi Burdah, dari Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari. An Abi Musa, dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan kemampuan ilmunya yang sangat tinggi. Qala marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Fashtadda maraduhu, dan sakit keras, bertambah keras. Faqala muru Abu Bakr, dia berkata suruh Abu Bakar falyusalli bin nas, menjadi imam. Faqalat Aisyah, Aisyah berkata ya Rasulullah inna Abu Bakr rajulun raqiq, Abu Bakar adalah orang yang hatinya sangat lembut. Mata yaqum, apabila dia menjadi imam, maqamak, di tempatmu, la yastati ayusalli bin nas, dia hampir tidak bisa melanjutkan salatnya karena selalu menangis. Faqala muri Abu Bakrin falyusalli bin nas, Nabi menjawab suruh Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Fa inna kunna sawahibu Yusuf, kalian ini seperti wanita-wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Qala fa shalla Abu Bakrin hayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Bakar menjadi imam salat selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Dan akhirnya setelah beliau meninggal, Abu Bakar pun ditunjuk sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir dari bab ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hadis-hadis ini sebagai penguat bagi kita untuk memperdalam cinta dan sayang kita kepada Nabi SAW dengan mencintai agamanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan menjauhi segala hal yang tidak disukainya, yaitu mengada-ngada dalam beragama. Terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan lagi? Tidak terlambat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara solat dalam keadaan duduk? Apakah dengan iftirash atau bersila? Kalau solatnya bersila, bagaimana cara rukuk dan sujudnya? Solat duduk adalah sebaik-baiknya adalah seperti dalam kondisi solat, yaitu dengan iftirash. Ya iftirash. Kemudian kalau solatnya 4 rakaat juga tawarruk di tahiyatul akhir. Nah, andainya dia tidak bisa dengan iftirash, tidak bisa dengan tawarruk, maka dia solat sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa, maka dia solat sesuai kemampuannya. Nah, bagaimana rukuknya ketika dia bersila? Ya sesuai dengan kemampuan tadi. Kalau dia sanggup rukuk, ya rukuk dengan menunduk, ya. Kemudian kalau sujud, kalau bisa sujud, alhamdulillah. Kalau tidak, maka merunduk lebih rendah dari dalam keadaan. Tapi saya kira lebih mudah iftirash daripada bersila. Lebih mudah dalam keadaan iftirash daripada bersila, karena bersila sambil menunduk itu akan lebih menegangkan urat-urat kita. Tapi dalam keadaan iftirash atau tawarruk itu lebih mudah. Wallahu ta'ala alam. Atau kalau tidak bisa sambil duduk di lantai, juga dibolehkan sholat di atas kursi yang pokoknya asal tidak mampu, sholatlah seperti yang kita mampu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat.
Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.